Salam sehat sahabat Hermina. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Hermina yang untuk hari ini kita nanti akan berbincang-bincang tentang masalah kesehatan seperti biasanya dengan Dr. Zulham Amirullah di sini dan saya Afris sebagai pembawa acaranya untuk hari ini. Sahabat Hermina, cuaca di akhir-akhir ini kan tidak menentu ya. Terkadang siang sangat panas terik sekali, terus di malam hari begitu sangat dingin. Perubahan cuaca yang begitu ekstrim tersebut kadang-kadang membuat kita memicu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencari penyegaran. Terutama kita mungkin minum minuman yang dingin yang akan berakibat terserangnya sakit flu. Sebenarnya flu itu apa sih, Dok? Ini sering banget nih Mas Afri. Iya. Orang di dalam kondisi yang kayak gini, itu tuh mereka gampang banget terserang penyakit ya. Teman-teman mungkin tahu ya, musim pancaroba ya kan, Dok? Gitu, karena dia kondisinya yang panas, terus berubah dingin ya. Terus nanti berakibat juga di masalah pola makan kita. Kita cari yang seger-seger ya, yang es-es, sering jajan sembarangan. Nah, ketika kayak gitu tuh orang jadi sering banget yang taunya itu sakitnya flu ya. Iya, betul. Nah, flu itu sebenarnya itu singkatan dari influenza, Mas. Iya. Influenza itu sebenarnya itu adalah virus. Iya, nah, betul. Virus influenza itu dia akan menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Iya, apa aja itu gangguan saluran pernapasan ya? Mulai dari hidung, mulut hingga tenggorokan. Betul gitu. sekali. Jadi saluran pernafasan atas aja nggak sampai bawah. Oh iya, perlu digaris bawah ya, berarti sampai di atas saja seperti itu. Iya, cukup di atas saja nggak sampai di bawah. Nah, di situ gejalanya apa aja? Gejalanya itu mulai misalnya dari pilek. Oh iya, dokter, sering terus sekali. Tenggorokannya rasanya kering. Betul. Tenggorokan kering, seringnya apa? Batuk. Oh iya, betul. Mengakibatkan batuk tersebut ya, dokter. Iya. Itulah yang namanya penyakit flu. Penyakit yang orang flu. awam taunya itu. Iya, gitu. iya. Kalau untuk penanganannya, dokter, bila mana seseorang sudah merasakan ada rasa tidak nyaman di hidung atau mungkin rasa nyeri di tenggorokan, menelan atau yang lainnya seperti apa, Dok? Oke, baik. Nah, tadi kan saya bilang ya, ini adalah virus influenza ya. Yang namanya virus itu dia adalah penyakit yang self-limited disease. Artinya apa? Dia akan mati sendiri ya. Sebenarnya, dokter ya? Dia akan sembuh sendiri jika daya tahan tubuhnya meningkat. Oh, berarti garis bawahnya daya tahan dari si orang tersebut itu bagus. Iya, betul, dokter. Nah, daya tahan tubuh meningkat. Nah, ini dia nih, orang yang perlu tahu nih, Mas Afri nih. Daya tahan tubuh manusia itu akan meningkat. Itu jika apa? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Daya tahan tubuh itu ada di dalam tubuh sendiri. Oke, dokter. Diproduksi oleh tubuh sendiri. Iya. Nah, di sini yang teman-teman perlu tahu, yang namanya produksi pasti butuh yang namanya bahan baku. Iya, betul. Bahan baku pembentukan daya tahan tubuh itu apa? Nasi, lauk, sayur. Iya. Dari sumber makanan ya, dokter? Benar, nasi, lauk, sayur. Terus diperbantukan lagi dengan air putih. Berarti dia harus mengkonsumsi air putih yang cukup, dokter? Nah, benar. Makan bergizi dulu. Iya. Nasi, lauk, sayur sehari 3 porsi harus selalu habis disertai minum air putih setiap jam 1 gelas minimal. Dengan seperti takaran itu, 1 gelasnya itu sekitar 250-an itu ya, Dok? Benar, itu seperti itu. Dengan seperti itu, nanti kandungan gizinya cukup, akhirnya bahan baku cukup, produksi daya tahan tubuh meningkat, maka self-limited disease itu akan terjadi. Iya benar, Dok. Itu yang kadang sering terlupakan, Dok. Itu kadang minum air, Dok. Nah, ini yang terlupakan kalau pada saat seseorang yang dalam kondisi sedang bekerja atau mungkin mahasiswa ataupun yang lainnya itu kadang cuma memperhatikan masalah makan. Lah minumnya ini yang kurang, betul kan, dokter? Bener-bener sering banget. Makanya sekarang kan kalau kita lihat ya, teman-teman sekarang itu yang terutama milenial itu sering banget bawa botol minum sendiri. Iya, betul sekali. Kan? Nah, terus di beberapa tempat pekerjaan juga menyediakan galon gratis. Nah, itu teman-teman harus manfaatkan banget karena yang namanya kebutuhan cairan itu penting banget, terutama untuk rehidrasi. Bahasa gampangnya gini deh, anggap aja apa yang kalian minum itu ibaratnya bensin untuk mesin. Oh iya, betul. Ketika cairan tercukupi, ya maka nanti energi juga akan jadi bagus juga. Iya, dokter. Kadang itu yang sering terlupakan, dokter. Iya. Terus kalau untuk pencegahan dari segi obat, dokter, seumpama kalaupun ada seseorang yang mengalami gejala-gejala tersebut, tapi kadang ini nggak sabar, dokter, nunggu dia akan sembuh sendiri kan, sudah, dokter, beberapa hari harus dikonsumsi obat apa, dokter? Ini bagus banget nih pertanyaan dari Mas Afri. Aku ulangin ya. Jadi yang dimaksud pertanyaan Mas Afri itu adalah
kapan sih harus minum obat gitu ya, Mas betul ya? sekali dokter. Kapan harus minum obat? Kita minum obat itu jika ada jikanya teman-teman. Jikanya apa? Misal dalam waktu 3 hari setelah makan dan minum itu diperbaiki. Oh berarti ada jeda waktunya ya dokter ya? Ketika makan dan minumnya itu sudah diperbaiki kok masih ada gejala, silahkan minum obat. Oh oke. Nah, Iya. minum obatnya apa? Lebih baiknya dikonsulkan. Iya, Dikonsulkan ke dokter spesialis kita. Iya. Ya. Dokter spesialis kita untuk masalah saluran pernafasan ini kita ada dokter Tafib spesialis THT. Iya. Beliau praktek Mau di diingat-ingat sini ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau misalnya dalam 3 hari kondisi tidak membaik, silahkan periksa ke beliau supaya nanti beliau akan lebih mengamati lagi. Apakah ini benar karena virus influenza atau karena hal lain? Hal yang lain. Nah, iya. ini yang ingin saya garis bawahi gini dulu. Jangan sampai ya teman-teman ya. Iya. Kita minum obat dulu, baru makan dan minumnya dibenerin. Ini adalah hal yang sering salah kaprah. Iya, betul Kenapa? sekali, dokter. Kok saya bilang sering salah kaprah? Obat rasanya apa? Pahit pastinya. Masuk mulut menyebabkan mulut jadi rasa nggak nyaman. nggak nyaman, ya, akhirnya malas makan kan? Nah, biasanya makanya itu. ketika orang periksa, ceritanya apa? Dok, saya itu kok mulutnya pahit ya dok? Dok, Nggak saya nafsu kok makan, masih jadi ketika nggak gitu. nafsu makan. Betul. Nah, itu jadi masalah. Iya. Ketika obatnya dulu yang diminum, terus akhirnya makan dan minumnya dilupakan. Oh, oke. Jadi iya. ini adalah hal yang harus mulai salah kaprah yang harus mulai diperbaiki. Iya. Diutamakan makan dan minum sesuai yang saya bilang. Baru nanti ada terapi suportif atau terapi pendukung, yaitu adalah obat. Iya. Jangan sampai obatnya yang pertama, makan dan Makanya yang minumnya yang belakangnya. kedua. Iya, Nah, itu bener, jangan dok. sampai Iya, ya. itu yang gitu. harus diperbaiki dok. Mindsetnya seperti itu Bener dokter. banget. Iya, betul sekali dokter. Gitu. Berarti pada saat kita menginginkan konsumsi obat, seharusnya dikonsultasikan kepada dokter yang bersangkutan ya dokter. Iya, bener betul sekali dokter. banget, kayak gitu. Oke, sahabat Hermina, perlu digarisbawahi. Jadinya jangan suka minum obat-obat yang dari warung ya. Kalaupun memang gejalanya kita belum tahu itu pasti, mending periksa ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan yang tersedia ya. Terus lagi dokter, kalau untuk sakit flu ini dok, perlu nggak sih dok kita cek laborat dok? Oke, nah penyakit flu ini kapan kita cek laborat? Jadi gini, flu ini dia itu kan pasti nggak cuman flu ya, nggak cuman batuk pilek doang, seringnya disertai demam. Iya, nah betul, justru kita itu konsentrasinya salah satunya juga ke demamnya. Iya. Nah pada demam kapan kita harus cek lab? Jika demam dalam 3 kali 24 jam dia tidak ada perbaikan. Jadi ngitungnya itu harus per 24 jam. Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, enggak kayak gitu. Jadi awal mulai Bener. rasanya dok. Jadi pasti kalau misalnya kami di dokter, itu ketika demam kita pasti tanya, demamnya mulai Mulai hari apa, Oh, jam iya. berapa. Iya. Misal, Senin pagi ya, berarti Iya, kita ngitungnya gini, Senin pagi, Selasa pagi, Berarti Rabu terhitung pagi. satu harinya Selasa pagi. Ya. Rabu pagi, terus Kamis pagi, berarti di Kamis siang itu adalah saatnya cek lab. Jika demamnya nggak turun dalam 3 kali 24 jam tadi. Oh, gitu, iya, demamnya dok, nggak hilang baru cek lab. Kalau misalnya kurang dari 3 kali 24 jam, ini sering banget ya Mas ya. Orang datang ke puskesmas, datang ke lab, datang ke rumah sakit, Iya, dok. demam masih kurang 3 kali 24 jam, dicek lab. Nah, itu pasti hasilnya itu rancu. Oke, Gitu. iya dok. Jadi data yang kita dapat itu bukanlah data yang kita anggap benar. Oke, Gitu. iya. Karena apa? Karena masa inkubasi penyakitnya itu kurang. Iya. Gitu. Ketika sudah lebih dari 3 kali 24 jam itu Bisa adalah ketahuan waktu. pasti. Nah, itu yang baru kita bilang valid. Iya, Kayak betul. gitu. Kadang kan sahabat Hermina masih belum banyak yang tahu dok. Jadi kapan harus cek laboratnya, terus kapan waktunya seperti itu dokter. Oke. Iya. Kalau untuk pencegahannya dok, supaya mencegah penularan dari influenza ini dok. Kadang kan kalau satu rumah kena, biasanya semuanya ikut kena gitu dok. Ya. Nah ini adalah pertanyaan bagus. Apalagi kalau yang punya anak kecil nih. Oke, iya dok. Bapak ibunya sakit, seringnya anaknya ketularan. Iya, nah, dok. pertanyaan bagus nih, bagaimana cara mencegah penularan? Jadi, ini kan adalah penyakit saluran nafas ya. Iya. Penyakit saluran nafas itu pada umumnya dia akan menular dengan cara lewat droplet. Droplet itu percikan-percikan nafasnya itu. Percikan-percikan dari si orang yang sakit tadi ya dokter. Artinya supaya tidak menular, kita harus memberikan barrier atau memberikan pelindung bagi yang sakit itu supaya dia tidak menularkan. Pakai apa? Pakai masker. Oke. Nah, Iya, itu iya, penting banget.
Begitu sudah tahu batuk pilek, pakailah masker. Iya, Dok. Supaya yang di rumah nggak sakit. Seringnya, alah udah di rumah aja kok ngapain Nah, pakai masker. makanya itu, Ya kan? Dok. Kadang kan sering abaikan, Dok. Nah, Padahal kan lebih penting penggunaannya, Dok. Itu dia. Jadi kalau begitu tahu udah sakit flu tadi, silahkan pakai masker supaya nanti tidak menular kemana-mana gitu. Oh iya, Dok. Berarti penggunaan maskernya ini walaupun di tempat umum, di rumah tetap digunakan. Bener. Supaya menghindari penularan terhadap orang lain, Dokter. Itu nomor satunya. Ya, betul sekali. Nomor duanya, rajin cuci tangan. Oke, iya, Itu Dok. wajib banget karena kan yang sakit ini ya, itu kan nggak cuma pasti kan pegang-pegang area Ya, sini ya kan. rasa nggak nyaman di hidung atau kan apa pasti mungkin seringnya ya, gini-gini gosok-gosok, lah bener, Dok, gitu kan. laringusnya. Atau kadang-kadang nggak sengaja batuknya begini Nah, ya betul. kan. Nah itu langsung harus cuci tangan gitu supaya tidak melakukan penularan juga lewat tangan lewat tangan sentuhan itu ya, tadi. lewat tangan, iya. Jadi harus juga rutin cuci tangan. Itulah Iya, yang iya. diutamakan untuk mencegah penularan flu tadi. Nah ini, Dok, yang mungkin sering kelupaan, Dok, cuci tangan, Dok. Padahal kita habis megang hidung atau mungkin batuk ya, Dok. Itu kadang untuk cuci tangannya ini yang kita mungkin sering lupa ada bersentuhan dengan orang lain. Banget itu lupaan. Betul itu. sekali, Dok. Mungkin ada, Dok, kiat-kiatnya, Dok, supaya orang tersebut bukan tahan sih, Dok, tapi melewati masa-masa seperti ini, Dok. Apa tadi, Dok? Oke, baik. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ya, kembali lagi masalah infeksi apapun, baik Iya. infeksi virus, infeksi bakteri, itu yang akan menjaga tubuh kita itu adalah daya tahan tubuh. Oke, poin pentingnya itu ya, Dok. Jadi kembali lagi soal tadi yang dari Iya. awal saya bilang ya, artinya teman-teman dalam kondisi apapun, kapanpun sempatkan makan nasi lauk sayur sehari 3 Oke. porsi. Iya, betul sekali, Ya, Dok. nasi lauk sayur ya, ditambah lagi dengan minum air putih itu. Iya, yang cukup Diseringkan, tadi ya, Dok, ya. Heeh. Boleh misalnya makan yang lain, boleh misalnya minum yang lain, tapi jangan lupa yang utama dulu. Iya, betul sekali. Pondasi utamanya tadi. Seringnya orang selingannya dulu yang diutamakan, yang Terlupakan utamanya dijadikan malahan. selingan. Iya, betul sekali, seringnya Dok. kayak gitu banget. Poin utamanya itu, ketika teman-teman bisa mengatur gizi teman-teman jadi baik, daya tahan tubuh nanti akan oke, maka nanti akan bisa melewati masa Seperti ini. Iya, Seperti betul itu. sekali, Dokter. Wah, sahabat dari Mina, sangat bermanfaat sekali ya informasi yang kita dapat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, Dokter Zulham, terima untuk kasih. acara bincang-bincang hari ini. Sahabat Hermina, jangan lupa di Rumah Sakit Hermina Wonogiri juga menyediakan untuk vaksin, Dok. Itu juga ada, Dok, vaksin untuk influenza. Nanti bisa menghubungi dari pihak marketing atau mungkin ada nanti di link deskripsi yang akan disampaikan di bawah. Dan jangan lupa tetap terus jaga kesehatan dari sahabat dari Mina supaya dapat melewati masa-masa yang perubahan cuaca seperti ini. Terima kasih sahabat dari Mina. Bisa kita ketemu lagi di acara Bincang-Bincang Hermina di kesempatan yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat.